kita menggunakan bahasa Inggris dalam Betul. penyampaiannya Full. Seluruhnya full dalam bahasa Inggris. Jadi semua kelas di Oke. BSI itu menggunakan full bahasa Inggris gitu. Oke, Miss, ini kan tadi menarik nih, 3 tahun gitu kan. Biasanya kan anak-anak di usia seperti itu kan agak ngeyel ya. Betul nggak? Mudi Mudian nggak? mudi banget. Ini kan gak mudah, Miss. Gimana nih memaksimalkan waktu? Durasinya berapa sih kalau boleh tahu? setiap Kalau mengajar? Joy Club itu 1 jam. 1 jam betul. Tapi kalau Mas Faris tanya itu, harusnya Mas Faris lebih tanya lagi. Kelas reguler kita malah 2,5 tahun loh. Iya. Bukan dari 2,5 3 tahun. Oh iya. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi 2,5 tahun. Harusnya itu dulu yang ditanya, gimana Miss Suci? Itu luar biasa ya Miss Mela. Jadi benar-benar 2,5 tahun ya. Betul. super challenging sih kalau untuk handling anak-anak kecil itu. Jadi ini episode yang mungkin akan dinantikan oleh orang tua karena ini berkaitan dengan pendidikan. Kita kedatangan lembaga pendidikan dari Bright Smart English. Betul? Salah, smart. Smart. Iya. Tadi agak smart-nya sih. Agak Oh. kurang Agak jelas kurang aja jelas. gitu. Silahkan jelaskan. Silahkan Miss Suci. Hai semuanya. Kita dari BSI Bright Smart English. Setelah berapa kali ulang Iya. ya akhirnya. Semangat sekali di pagi hari ini. Harus dong. Iya. Halo, apa kabar kakak? Alhamdulillah semangat Harus dong. banget. Euforianya sangat menggebu-gebuk sekali. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Di samping saya ada Iya. Saya Miss Suci. Miss Suci dan Saya Miss Mela. Miss Mela. Iya. Aku lihat podcast kamu. Oh, terima kasih. Jangan lupa ditonton juga. Iya loh. Di like, Seru loh. di subscribe. Di like, di subscribe, betul sekali. Jadi teman-teman semua, kita ini kedatangan lembaga pendidikan yang pastinya ini sangat dibutuhkan oleh orang tua daripada anak-anaknya main-main ngabisin waktu nggak jelas. Mending langsung datang aja ke BSI ya kan. Betul. Mungkin kita berbicara tentang BSI itu apa sih, Miss? Kalau boleh tahu. BSI itu adalah sebuah lembaga khusus bahasa Inggris dengan metode interaktif ya. Jadi memang biasanya kalau secara konvensional anak-anak itu belajar mendengarkan gurunya aja. Iya betul. Iya, kalau di BSI ini kita lebih aktif di mana kita melibatkan siswa dalam seluruh sesi pembelajarannya. Wow. Jadi kita berikan banyak sekali media-media belajar yang anak-anak tuh bebas untuk mengeksplor, untuk memegang, meraba, kemudian diaplikasikan dan relatekan dengan materi belajarnya pada hari itu. Seru sekali. Gitu. Kebanyakan yang aku lihat akhir-akhir ini kalau misalkan bermain sosial media gitu kan, anak-anak main ini tiba-tiba dimarahin sama orang tua. Bener kan? Betul. Ya kan? Justru dengan adanya lembaga pendidikan ini lebih ke kontrol mungkin ya, lebih dengan tujuan yang bagus dan baik, lebih mengembangkan sisi otak kanan. Soalnya aku lihat beberapa stalking di media sosial temen-temen nih gitu kan, ada yang mewarnai gitu kan, ada yang bermain, udah gitu ada yang pitching lah, ibaratnya presentasi di anak-anak usia dini gitu kan. Kok mereka mau gitu? Gimana ini treatmentnya teman-teman? Untuk materi belajarnya dan juga metode belajarnya karena kita namanya interaktif, jadi memang semua itu didesain dengan sangat menyenangkan. Nah, Oke, aku manggilnya apa nih? Mas. boleh. Oke, Mas ya. Terserah Oke. senyamannya. Oke, jadi pembelajaran di BSI itu tidak hanya fokus pada teachernya berbicara atau bukunya aja, tapi kita juga membawa banyak sekali media yang anak-anak itu nanti akan gunakan untuk bermain. Tapi permainan ini semua direlatekan dengan materi belajarnya juga, gitu. Jadi secara tidak sadar anak itu berbicara bahasa Inggris, tapi dengan suasana yang menyenangkan, gitu. Kadang kan nggak mudah ya untuk nge-treatment anak-anak. Nah, ini pendekatannya gimana nih, Miss? Apa Miss menjadi kanak-kanak kah, mengikuti iramanya dia? Kadang-kadang iya. Iya, betul. Jadi memang teacher memang harus bisa menjadi, saya kira saya pernah sampaikan, teacher harus bisa menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Seorang seorang yang menyenangkan, bisa jadi clown, bisa jadi badut pada satu waktu tertentu, bisa menjadi orang tua yang bisa lebih tegas kepada anaknya. Jadi semua peran-peran tersebut harus bisa dikuasai oleh teacher di BSI. Kadang-kadang intonasinya pun bisa menyesuaikan juga sehingga anak-anak merasa nyaman. Gitu. Oh, gitu. Jadi kayak teacher itu memiliki banyak peran lah. Bisa memiliki banyak peran saat mengajar gitu, bisa menjadi orang tua, kemudian bisa menjadi teman juga, kakak ataupun adik, seperti itu. Jadi yang aku
cari tahu nih, riset dikit gitu kan. Ternyata Miss Suci ini adalah founder dari BSI itu sendiri. Tepat sekali. Seru nih kita ngomong langsung sama foundernya gitu kan. Boleh. Kalau boleh tahu kenapa dinamai BSI? BSI itu kan singkatannya Bright Smart English. Yes. Sesuai dengan namanya, bright itu artinya terang, cerah. Jadi yang saya harapkan BSI itu bisa menjadi sebuah wadah atau jendela di mana anak-anak tuh bisa menggapai impian atau cita-citanya yang cemerlang di masa mendatang. Dalam ya filosofinya. Dalam, betul. Dan smart juga kita sama-sama tahu artinya itu pintar, cerdas. Pintar, Jadi cerdas. yang saya harapkan siswa-siswa BSI ini bisa menjadi anak-anak yang cerdas berbicara Oke. dalam bahasa Inggris. Betul. Begitu. Ini baru hanya bahasa Inggris apa akan melebar kemana-mana nih ke depannya? Insya Allah melebar ya Miss Suci. Insya Allah melebar. Iya dong, harus Doakan dong. ya. Iya dong. Nanti akan ada break-break yang lain ya. Iya. harus karena di dunia ini kayaknya satu bahasa aja sekarang kayaknya kurang gitu kan. Betul. Kan? Hmm. Ngerasa nggak sih, Betul, Miss? iya. Betul. Oke, kalau boleh tahu lokasi tempatnya di mana nih, Miss? Saat ini kita ada 2 cabang. Ada 2 cabang. Betul. Yang pertama ada di Perumahan Metro Cilegon dan yang kedua ada di PCI Cilegon. Ada di PCI Cilegon. Ini cabang kedua bukannya kapan nih? Ini berdekatan apa? Kalau boleh tuh berdirinya BSI itu kapan? Kita berdiri awal tahun 2018. Oh 2018. Betul. Cukup lama. Berarti yang Betul. buka cabang kedua ini Di PCI-nya. Di PCI-nya. nggak rentan waktu berapa lama? PCI itu kami mulai beroperasi bulan Juni tahun ini, Juni 2024. Oh berarti tahun ini baru rilis. Iya. Oh, selamat loh. Terima kasih. Jangan lupa mampir. Harus dong. Jangan mampir doang, tapi les juga. Ya kebetulan kru kita harusnya bimbel di sini. Boleh. Kami terbuka dari anak-anak sampai dengan dewasa ya. Betul. Oh iya. Iya. Betul. Dari Kalau- 2,5 tahun. Oh gitu. Betul. Oke, coba kita berdiskusi tentang programnya. Ini programnya kan tadi ada yang dari anak-anak sampai dewasa. Ini sistemnya seperti apa nih? Kalau Oke, boleh tahu, Miss? kalau untuk program Bismillah bisa bantu. Harus dong. Mohon izin membantu menjawab ya Miss Siap, Suci. boleh. Oke, jadi untuk BSI sendiri kelas kita itu mulai dari umur 2,5 tahun gitu. Jadi kita ada beberapa program kelas. Iya. Itu yang pertama ada nursery kelas itu tadi yang start dari 2,5 tahun. Kemudian ada kids class juga. Lalu setelah itu ada teens class, ada adult class, dan juga adult class ini berbagai macam ya. Jadi ada yang private conversation class, semi private conversation class, ataupun kami juga ada TOEFL dan juga exam IELTS. preparation for IELTS juga. Jadi TOEFL, IELTS, exam preparation. Itu kelas persiapannya. Oke. Udah nonton kan podcastnya? Udah dong. Nah, di situ juga kita ada nih podcast bareng salah satu student kami, dosen, itu dia mengambil kelas TOEFL preparation. Iya. Gitu untuk menunjang karirnya juga. Betul. Kayak sekali. gitu. Jadi BSI itu memang tempat kursus yang memang semuanya bisa lah. Tidak Oke. peduli apapun pekerjaannya, berapapun usianya, kalau mau belajar ya ayo gitu. BSI bisa untuk membantu kalian. Warga Gitu. Cilegon dan sekitarnya rugi loh kalau misalkan Sangat. nggak ketemu sama miss-miss yang kece-kece ini. Tentunya. By the way, ini teman-teman ini kerjanya seru loh, asik loh. Kalau misalkan teman-teman lihat media sosialnya, ini teacher-teachernya friendly, yang Fun ya? Kita nggak jaim sih. Nggak Kita jaim. semua di sini nggak ada yang jaim gitu antara Iya. sama lain. mau maksudnya mau yang cowok mau yang cewek kayaknya seru gitu bikin sesuatu event yang fun gitu kan. Gimana ngebangunnya Miss Suci bisa seru gitu? Karena BSI sendiri kan mengusung tema interaktif yang menyenangkan, jadi saya selalu bisa berusaha untuk mencari karakteristik yang memang masuk untuk BSI. Oh gitu. Gitu. Jadi saat hiringnya itu kita juga lihat dari karakternya bagaimana. Karena kan karakter itu sangat menentukan bagaimana style dia mengajar, style dia men-service customer. Aha. Gitu. Jadi karakter yang cocok ya itulah yang saya ambil. Dan Oke. alhamdulillahnya ternyata kita bisa ngeblend dengan sangat baik di BSI. Gitu. Ini kan berkaitan dengan karakter, berarti kan BSI ini punya karakter dan punya visi dan misi. Kalau boleh tahu apa sih visi dan misi BSI ini ketika diniatkan dengan tulus akan membuka private untuk bimbel ini gitu kan? Pasti Oke. kan ada tujuan yang ingin dicapai gitu, berkaitan dengan visi dan misi ini untuk menemukan titik itu kan tidak mudah. Apakah ini pure
dari ide sendiri berkaitan dengan visi dan misi, atau misalkan memang sudah ada teamwork yang membantu untuk menciptakan visi dan misi tersebut, Miss? Kalau visi dan misi sih murni dari saya yang menciptakan sendiri nih. ya. Boleh, Dibantu boleh. oleh suami sebenarnya. Oh, dibantu. Tetap Jadi ya. dua kepala sebenarnya. Dua kepala. Support Iya, sistemnya. support sistem saya yang utama. Terima kasih suami saya. Terima kasih Terima juga kasih suami. suaminya Miss Suci. Iya, karena sudah membantu investasi ya. Iya, jadi kalau untuk visi itu sebenarnya kalau saya pribadi ingin mengimplementasikan metode yang menurut saya itu sudah sangat paling efektif untuk belajar bahasa Inggris, kemudian juga bisa terutamanya bisa mendedikasikan diri saya, ilmu-ilmu yang ada di saya kepada teman-teman di BSI, juga kepada anak-anak dan juga masyarakat luas begitu. Oh begitu. Jadi ingin berkontribusi aktif dalam dunia pendidikan khususnya bahasa Inggris di kota Cilegon. Makanya kita Keren. kita fokus bangun 2 cabang dulu di Cilegon. Baru 2. Dari 2. Baru 2. Insya Allah nambah 5. Iya. Amin. Lebih ya. amin. Amin Karena kan dong. memang concernnya saya besar di Cilegon, jadi yang ingin saya angkat dulu Cilegon. Oh berarti Miss Suci asli Cilegon ya? Kalau keluarga kita Jawa sebenarnya. Oh, Jawa. Tapi memang lahir dan besar di Cilegon. Jadi Iya. karena memang saya menimba ilmu di Cilegon, saya besar di Cilegon. Oke. Jadi Cilegon dulu nih yang saya utamakan. Doakan semoga kedepannya BSI bisa mensupport juga berkontribusi pada dunia pendidikan di kota-kota lainnya. Amin, amin, amin. Harus lebih berkembang. Karena sejauh ini sudah banyak yang menanyakan ya, Banyak gitu. banget. Karena kebetulan kan saya juga handle WA nih, gitu kan, WA BSI. Kadang ada beberapa parents yang menanyakan, ini BSI ada di Tangerang nggak ya? Ini ada di Jakarta nggak ya? Di Bekasi ada nggak ya? Nah, berarti kan secara nggak langsung sebenarnya itu adalah doa juga, gitu Amin, ya, amin, doa yang amin. terselip gitu, Amin. dan supaya bisa direalisasikan, Miss Suci. Insya Allah dengan dibantu doa dan supportnya ya. Amin. Miss Mela sepertinya multitasking nih, banyak keahlian. Kalau boleh tahu Miss Mela ini di BSI sebagai apa, Miss? Miss Suci tolong dibantu jawab. Takut. Miss Mela ini adalah Head of Course Consultant. Jadi dia ada Oh, kepala course consultant di konsultan. BSI, tapi dia juga karena tapi sangat friendly. Jadi dia bisa merangkul semua teman-teman di sini, dan nyatanya dia bisa bareng dengan saya di sini gitu kan. Seru ya. Iya, karena sebenarnya kalau di BSI kita tidak ada yang lebih, semua tuh bisa ngeblend ya. Kita ada training rutin setiap minggunya. Jadi satu sama lain tuh bertemu, bermain game bersama, berinovasi ya. Karena kita selalu ada training rutin dan itu kita selalu sharing games. Makanya kalau teman-teman lihat Instagram BSI ataupun TikTok BSI, ada banyak sekali games-games yang kita mainkan di sana, itu karena memang kita mencari dan berinovasi kira-kira Oke. untuk materi ini gamesnya apa ya. Gitu. Oke, mungkin itu salah satu strategi Miss Suci kali ya untuk membangun chemistry teamwork yang asli, Jelas yang dong, solid, tentu. gitu kan. Ih, seru banget sih. Mau gabung? Boleh kita nanti diskusi di belakang layar. Siap. Oke. Ini kan berkaitan dengan konsultan. Berarti kan orang mau masuk kan, kita pasti akan banyak bertanya gitu kan. Ada nggak sih pertanyaan random dari teman-teman sebagai konsultan yang ingin, ya mungkin? Maksudnya kursus? nih pertanyaan dari parents yang datang gitu, Yes, betul. yang agak-agak random. Yes. Apa ya? Kalau yang formal kan mungkin biasa pertanyaannya kan. Hmm. Ini saya minta yang random gitu yang masih diingat. Oh, paling ini seingat saya ada parents yang WhatsApp ke kita, saya sudah berusia sekian, yang cukup bukan muda lagi, bisa nggak ya? Itu pernah ya Oh, Miss iya. ya? Usia berapa? Kita siswa sudah Yang 50 paling ke atas ada dewasa ya? sejauh ini sih 50, 50 tahun. Oke, Gitu. sudah berkeluarga, mungkin udah punya Sudah. cucu. Sudah. Cucu sepertinya belum, Belum sih, ya? belum. Gitu. Apa pertanyaan randomnya? Ya tadi itu Ketika saya bertemu. usia segini bisa nggak ya belajar bahasa Inggris gitu. Itu jadi Miss Mela meyakinkan bahwa kita memang punya kelas dewasa yang Karena tidak ada limit usia gitu. Karena ya seperti dilihat mungkin orang-orang yang melihat Instagram BSI ataupun TikTok BSI pasti banyak yang beranggapan kalau kita itu untuk anak-anak gitu. Khusus Iya, anak-anak betul. itu Iya. yang paling sering didapatkan label dari BSI adalah BSI itu tempat les anak-anak gitu. Jadi kayaknya saya dewasa nggak bisa ada di sini. Bahkan sebelum itu pun ada beberapa parents yang menanyakan dulu nih, misalnya, Miss, anak saya SMA, di situ ada kelas buat SMA nggak? Padahal sebenarnya kami sampai dewasa pun ada nih. Cuman karena memang terlihatnya mungkin banyak video anak-anak yang seliweran, jadi pada ngiranya BSI itu cuma untuk anak-anak aja, anak SD gitu. Wah, berarti ini sebenarnya adalah evaluasi untuk strategi branding nih. Miss Betul, Suci. karena ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa kelas kita didominasi oleh anak-anak Betul. gitu kan. Iya. Karena ya itu makanya teman-teman yang sudah dewasa pun biasanya ada perasaan yang
tidak begitu semangat belajar. Jadi di sini Oh, gitu. teman-teman yang sudah dewasa jangan putus semangat. Jadi harus tetap semangat belajar. Kadang ada merasa saya udah dewasa, nanti kira-kira malu nggak ya belajar sama teachernya, nggak bisa bahasa Inggris nih gitu. Jadi teman-teman yang merasa masih belum pede, datang aja ke BAC, kita welcome, kita ada kelas guru juga asik-asik kok gitu. Nah, saya jadi ingat pertanyaan randomnya nih. Ada pernah parents nanya gini, Miss, anak saya SMA, dia belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Berarti nanti kelasnya bareng sama anak SD ya? Oh iya betul. Nah, Gimana tuh? padahal sebenarnya nggak begitu. Konsep dari BS itu tidak seperti itu. Kami Coba punya. jelaskan. Jadi BS itu ada kelas basic tiap usianya gitu. Jadi ketika memang anak SMA itu misalnya belum ngerti apa-apa nih, bukan berarti dia akan belajar bareng anak SD yang juga nggak ngerti apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi kita carikan kelas basic yang sesuai usianya dia juga. Oh Gitu. Nah itu baru keingetan pertanyaan random kayak gitu. Miss, Iya, anak saya betul. SMA berarti barengnya anak SD ya? Enggak gitu kan. Ya kadang rasa ketakutan itu ada gitu kan. Karena Atau Mas mungkin Adif ngerasa juga gengsi. nyanyinya. Kenapa? Merasa juga takut untuk belajar bahasa Inggris. Oh enggak, saya enggak takut. Malah justru saya lebih fase ketika waktu zaman SMP SMA ketemu guru yang killer. Oh ya. Jadi dituntut harus bisa kan. Betul, kan? betul. Kebetulan kayak gitu. Kebetulan kan teman-teman saya, geng saya lah pada saat itu ciut semua, nyalin nggak ada takut. Jadi ada ancaman kalau misalkan nggak ada yang maju semuanya dihukum, dijemur. Nah mau nggak mau kan harus ada yang maju dan aku dikorbanin untuk maju ke depan. Akhirnya kan anak-anak selamat gitu terus. Cuman ini memang sangat berpengaruh kalau misalkan relationship ataupun lingkungan sekitar tidak mendukung support system untuk diskusi conversation, ini akan pudar. Ini yang saya rasakan gitu kan. Tapi ketika orang lain berbicara apapun saya tahu arahnya kemana. Nah ketika untuk membalikan kadang harus merangkai kata lagi gitu kan. Ini setuju nggak Miss kalau misalkan berkaitan dengan lingkungan sekitar ini akan berdampak menghilangkan kosakata secara perlahan ini karena tidak sering terpakai. Betul banget. Karena kan bahasa Inggris itu adalah bahasa yang memang harus diaplikasikan. Nah, Kayak kita belajar bahasa Indonesia deh, baby kalau belajar bahasa Indonesia dari mana sih? Kan dari ibunya, dari keluarganya, lingkungan. betul. Jadi dia itu meng-acquire language itu dengan lingkungan juga yang berbahasa Indonesia. Nah sama halnya dengan bahasa Inggris. Nggak cukup hanya 1,5 jam belajar di BSI kemudian tidak dipraktekkan di rumah, tapi betul. berekspektasi anaknya bisa fluent gitu, bisa lancar dalam bahasa Inggris. Itu Iya. agak sulit gitu ya. Jadi Ya itu juga yang sering ditanyakan oleh parents ya Betul. gitu. Betul kan? Iya betul memang. jadi lingkungan berbahasa Inggris itu sangat diperlukan juga di luar BSI atau di luar sekolah. Keluarganya boleh juga nih kalau saya menerapkan untuk anak saya seperti mau makan apa hari ini dalam bahasa Inggris. Sebelum tidur dibacakan buku bahasa Inggris. Tapi walaupun tetap selang-seling ya, karena khawatir bahasa ibunya malah hilang nanti gitu. Kadang kan kalau bicara parent kan mereka punya waktu dengan dunia kerja. Nah, ini kan menjadi kontradiksi nih. Jadi Miss sudah berusaha nih anaknya untuk belajar dengan have fun, tapi di rumah tidak diimplementasikan, kan PR juga nih. Betul. Ada itu keluh kesah seperti itu Miss. Saya kerja, saya baru pulang, saya paling cuman ketemu waktu malam jam tidur gitu kan. Kan lupa lagi tuh si anak-anaknya. Gimana tuh Miss? Biasanya nanggapin hal seperti itu. Karena saya juga seorang ibu, saya punya 2 orang anak. Jadi ya sedikit banyaknya saya punya pengalaman yang sama dengan hal seperti itu. Tidak dipungkiri ada beberapa momen di BSI itu saya memang sangat sibuk, tapi ada beberapa momen juga saya cukup longgar. Jadi biasanya ketika sibuk saya mungkin nggak menghandle baca buku semua gitu. Biasanya kalaupun baca buku nggak sampai selesai atau hanya beberapa halaman aja. Tapi tetap dalam keseharian saya menerapkan bahasa Inggris kepada anak-anak saya gitu. Nanti kemudian ketika saya punya waktu longgar, yuk kita tambal yang kemarin bolong gitu. Berarti kan kontrol orang tuanya kan ritmenya berbeda-beda nih. Kebetulan kan misalnya memang fasih gitu kan berbahasa. Dan kebetulan kan parent yang lain juga tidak semuanya, malah lebih fasih bahasa daerah mungkin gitu kan. Makanya sifatnya hanya udah nih kamu bimbel di sini, kamu belajar pulang pingin jadi. Kadang kan hal seperti itu nggak mudah ya Miss, maksudnya kan. Jadi kan ini PR-nya bebannya lebih lagi ke tempat private Miss gitu kan. Jadi nggak masalah, yang penting anaknya senang dan happy, betul kan Miss? Kalau misalkan nggak happy kan agak sulit ya untuk masuknya kan. Boleh gini juga seperti tadi Mas Arif bilang ada orang tua yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Sebentar ya. Mas Arif. Mas Faris. Oh iya. Mas Arif. Siapa Mas Arif? Arif siapa ini?
Halo, Mas Arif. Halo. Hai, aku Arif. Boleh masukin frame masuk. Mas Faris, ya mohon maaf Mas Faris. Jadi tadi kan menyinggung orang tua yang mungkin biasanya menggunakan bahasa daerah ya, nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu mungkin bisa disiasati dengan sering membacakan buku bahasa Inggris atau bisa play music atau song yang memang itu berbahasa Inggris tapi dengan catatan sesuai dengan usianya. Iya. Gitu. Kita harus paham juga artinya. Sekarang kan sudah canggih ya. Betul. Kita bisa lihat arti atau terjemahan di Betul, Google. betul. Gitu. Nah, itu bisa kita cari dulu kira-kira nih arti liriknya sesuai atau tidak untuk usia anak saya. Jadi semua harus difilter juga. Betul. Begitu. Miss, kalau boleh tahu tenaga pengajar di BSI ada berapa banyak? Ada totalnya 21 orang di 2 cabang ini. Betul. Oh, di 2 cabang ini 21 orang. 21 orang. Betul. Betul. Itu dengan job desk yang pasti kan dibagi-bagi gitu kan. Betul. Betul. Kalau boleh tahu program metodenya ada apa aja sih, Miss? Program metode ini maksudnya apa nih? Apa ya kalau bahasa pendidikan kurikulum gitu kan? Oh, ya, kurikulumnya Miss Suci silahkan. saya lagi Miss Mela dong gantian. Oh ya. Ada Miss Suci aja deh kayaknya. Untuk kurikulum kita menggunakan kurikulum CEFR, Common European Framework of Reference atau Cambridge English. Oh. Gitu. Ya. Banyak nih orang tua yang Miss, anak saya di sekolah belajar ini kira-kira dipelajari juga nggak sih di BSI? Sebenarnya Cambridge ini sudah mengcover seluruhnya itu, asalkan parents juga harus punya awareness nih, anak saya sudah waktunya untuk belajar bahasa Inggris supaya tidak ketinggalan di sekolah. Ya berarti usianya sudah paham usia kapan sih anak saya bisa masuk bahasa Inggris gitu. Jadi supaya tercover nih materi di sekolahnya juga. Tapi kembali lagi Cambridge English ini mengcover seluruh materinya. Mengcover gitu, seluruh materi dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kan kita menerapkan placement test ya Miss Mela. Jadi placement test ini untuk melihat kemampuan basic anaknya di mana. Gitu. Baru nanti kita tempatkan sesuai dengan usia dan juga kemampuannya. Nah, ini banyak juga parents yang nanya ya Miss Mela, anak saya usia 7 tahun kelasnya di mana Miss? Kelas yang cocok untuk anak saya usia 8 tahun tuh apa ya Miss gitu. Padahal kan betul. kita nggak bisa secara langsung jawab, oh level A bunda, level B bunda, karena kita kan belum tahu nih kemampuan anaknya tuh sudah sejauh mana. Karena kita tidak bisa meraba-raba kelas siswa itu hanya dari usia saja. Betul. Bisa saja usianya sama tapi kemampuannya mereka kan berbeda. Gitu. Sama halnya bentuk tubuh seseorang ya. Gitu. Bentuk tubuh anak 9 tahun aja belum tentu sama loh gitu. Betul. Apalagi kemampuannya gitu. Jadi itu kenapa BSI menerapkan yang namanya placement test. Yang harus dan juga wajib dilakukan, diikuti sebelum bergabung di BSI. Wow. Betul. Jadi nggak mudah loh masuk BSI, ada tesnya juga. Mudah kok. Jangan bilang gitu dong. Mudah. Cuma untuk penempatan level kelasnya kita harus tahu juga kemampuannya. Jadi bukan barometernya bukan hanya usia. Gitu. Oke, jadi ini berkaitan dengan si anak, motorik anak gitu kan. Kalau nggak salah aku dengar ada kelas private kah? Betul. Nah, kelas private ini sama metodenya seperti itu juga. Oke, kalau untuk private dan semi private itu kan bedanya kalau private itu sendiri. Iya. Kalau semi private itu bisa maksimal 3 siswa. Sekarang kita sudah buka private juga untuk anak-anak ya, Bismillah ya. Sebelumnya kita private hanya untuk dewasa, tapi sekarang kita sudah buka juga private untuk anak-anak dan juga semi private untuk anak-anak. Maksimal 3 anak gitu. Nah, untuk metode belajar tetap sama menggunakan interactive method. Bedanya mungkin disesuaikan dengan kebutuhannya. Kenapa sih ambil kelas private? Karena memang dia mungkin punya kebutuhan khusus di sekolahnya atau dia punya goal khusus. Saya mau masuk kuliah di luar negeri, katakanlah universitas ini saya butuh untuk bisa menguasai skill A, B, C dan D gitu. Nah, itu kita sesuaikan dengan goalnya mereka untuk kelas yang private dan semi private gitu. Oke, berbicara pengalaman deh. Karena aku kemarin sempat review yang dosen, mungkin kakak bisa jelasin lagi tuh. Itu kan ada kebutuhan khusus kan? Betul. Kalau nggak salah itu dosen S3. Ingin melanjutkan ke S3 gitu. Boleh deh diceritain lagi deh. Gimana tuh treatmentnya tuh? Treatment karena dia mengambil kelasnya TOEFL preparation, otomatis pasti kita fokusnya ke situ gitu. Karena dia memiliki tujuan untuk mengambil S3 tadi, yang mana itu harus mengikuti ujian TOEFL dulu gitu kan, dan harus ada skor yang minimalnya gitu. Jadi selama 3 bulan di BSI ya kami menerapkan pembelajaran seputar TOEFL itu. Kemudian praktis-praktis kecil gitu. Sampai di akhirnya setelah 3 bulan itu dia mengikuti latihan tes TOEFL bersama kami gitu. Setelah itu tahu untuk skornya dan juga ada graduation-nya itu. Gitu. Kalau untuk yang TOEFL preparation ya. Sedangkan kalau untuk yang
Boleh sembari cerita yang satunya lagi nih sebelum Nggak ditanya. apa-apa, nggak Oke. apa-apa. Nah, yang satunya lagi kebetulan tuh kan instruktur yoga gitu iya, kan. iya, Nah, iya. udah nonton? Yes. Bener. Harus ya. Udah. Bener nggak? Udah. Coba pakai baju warna apa kemarin? Oren. Merah. Oh, sedikit hampir sama. Dekat. Sedikit hampir sama lah. Merah. Nah, kalau beliau ini tujuannya beda karena kalau beliau itu mengambilnya itu kelas private conversation class. Durasinya sama 3 bulan juga gitu. Cuman beliau ini lebih fokus untuk listeningnya gitu. Kenapa? Karena ketika beliau menjadi instruktur yoga itu beliau seringkali menghadiri training-training dari luar gitu. Yeah. Jadi pembicaranya dari luar gitu dan beliau merasa kurang nih di bagian listeningnya gitu. Jadi kalau orang luar kan kalau ngomong bahasa Inggris fluent banget ya Miss Suci ya, cepet banget Cepet gitu. banget, betul. Dan dia merasa kurang di situ jadi dia udah request nih. Jadi enaknya di BSI juga bisa request gitu. Di Jadi private class ya. betul, private dan semi private mereka bisa request. Kalian bisa request. Jadi dia request, "Miss, saya mau ngambil private conversation tapi saya lebih mau fokus ke listening." Gitu. Berarti writing, reading segala macamnya nggak dapat. Tetap dapat gitu. Cuman memang porsinya yang berbeda gitu. Intensitasnya berbeda. Betul. Karena dia memang ingin lebih fokus ke listening, mungkin bisa kita bagi 40%-nya ke listening, 60%-nya dibagi yang aspek 3 lainnya itu. Oke. Gitu. Berarti kan hal itu ada kesepakatan dengan parent gitu ya untuk metode ini, misalkan dia lebih fokusnya ingin di sini. Jadi ada goals yang dituju dulu nih gitu. Betul. Kita harus tahu apa tujuan dia ngambil kelas private atau semi private itu. Oke, Gitu. kalau berbicara tentang kids anak-anak gitu kan, ini kan dalam jangka waktu 1 minggu ini jam belajarnya gimana nih, Miss? Kalau boleh tahu? Oke, Miss Mela silahkan. Oke, kalau untuk di BSI sendiri semua kelas di BSI itu 1 minggunya 2 sampai dengan 3 kali pertemuan. Waktu Gitu. bisa memilih. Waktu Parents Tidak. tidak. Kalau Nggak untuk apa-apa. betul, kalau private berbeda lagi ya. Kalau private memang kita berikan sedikit kewenangan kepada siswanya Kalau mau di hari private, apa. Hanya mungkin akan menyesuaikan juga pada jam-jam kosong kita. Gitu. Hanya kalau untuk Oke. kelas reguler gimana Miss Mela? Kalau kelas reguler kita udah punya jadwal kita sendiri sih gitu. Jadi kita udah punya istilahnya pasangan hari sakleknya lah. Seperti itu. Jadi memang apabila kita sudah tahu levelnya nih setelah placement test. Kalau misalnya memang ada 2 opsi pasti kita kasih gitu. Kita berikan wewenang untuk parents memilih mau yang di hari apa gitu. Jam berapa juga. Jam berapanya juga gitu. Tapi kalau misalnya memang hanya ada opsi kelas itu ya mau nggak mau ya cuman ada itu aja gitu. Oh begitu. Jadi kan sama lah kayak di sekolah. Di sekolah itu kan kelas 1 nggak hanya 1A, tapi ada 1A, 1B, 1C. Betul. Nah sama, kita levelnya juga ada seperti itu. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya memang 3 kelas ini masih available dengan level yang sama, pasti akan kami tawarkan. Oke. Gitu. Tapi ketika memang hanya ada opsi kelas 1 itu aja, ya mohon maaf, hanya ada itu, ayah bunda. Kadang saya tuh Gak suka apa-apa, ini loh, dicecer jadwal loh. Diintervensi bagaimana nih? Enggak, karena anak saya nggak bisa jam sekian, nggak bisa hari ini, ada les yang lainnya gitu kan. Tapi kembali lagi kita kan menempatkan bukan hanya berdasarkan usianya Betul. saja, tapi kita melihat dari kemampuannya dan kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan siswa di kelas sesuai dengan usianya, range usianya gitu. Ya kan kalau misalkan mau ngatur waktu gitu kenapa mau ngambil kelas private aja? Nah, bisa jadi seperti itu solusinya. Ya kan? Jadi gimana setelah diintervensi? Miss Melanie cukup tough ya, dia sangat kuat sekali. Jadi memang harus kuat dong. Oh ya harus. Konsultan kan iya, harus garda kuat. terdepan kan ya. Garda terdepan. Buka pintu ketemunya langsung saya gitu. Silakan Miss kalau mau minum. Oh iya boleh. Oh iya haus. boleh. Sambil minum nih Suci. Seru sekali berarti kita kedatangan BSI ini teman-teman. Kalau boleh tahu tenaga pengajar ini wajib backgroundnya bahasa Inggris atau gimana? Apa kita teman-teman ternyata karena hobi punya pengalaman jam terbang tinggi bisa ikut join gitu? Sejauh ini seluruh teachers di BSI backgroundnya adalah bahasa Inggris. Ya karena Linier ya. bisa jadi orang tersebut memang fasih dalam bahasa Inggris, tapi kan kita mengajarkan grammar dan structure. Jadi orang yang fasih bahasa Inggris belum tentu memahami dan menguasai grammar dan structure-nya itu. Oke. Setuju ya teman-teman? Setuju. Oke, lanjut lagi kalau misalkan untuk anak-anak nih biasanya anak-anak itu dia kan imajinasinya banyak ya. Udah kan teman-teman kan
misalkan untuk listening, mungkin salah satu metodenya dengan mendengarkan musik gitu kan, untuk menghafal gitu kan. Apa anak-anak ini dikasih kesempatan untuk kamu hari ini mau belajar apa, mewarnai kah, atau kamu ingin menyusun puzzle kan dengan bahasa Inggris, berlatih bahasa Inggris sambil, karena aku ngeliat ada diskusi presentasi bahasa Inggris juga kan anak-anak gitu. Betul. Nah kalau boleh tahu gimana tuh metodenya tuh? Maksudnya ini anak-anak bisa request ya, kelas reguler ini ya, bukan kelas private ya. Yes. Kalau untuk media, materi, lesson, pelajaran, bahkan games itu semua ditentukan oleh teachersnya. Karena teachers itu adalah orang yang paling memiliki kapasitas untuk tahu seberapa sih kemampuan dan kebutuhan anak-anaknya gitu. Tapi kita selalu open sharing ya Miss Mela, karena itu kita ada training regular, kita selalu sharing apa sih kendala mereka selama mengajar. Kira-kira nanti teacher-nya ada yang nimpalin nih, oh saya main ini di kelas, oke coba kita praktekin. Ternyata fun ya, ternyata oke ya, selalu seperti itu. Jadi kita punya banyak, ternyata teman-teman tuh punya bank di dalam kepalanya mengenai kegiatan-kegiatan yang memang fun gitu. Hanya bedanya mungkin tidak terfasilitasi, tapi kalau di BSC alhamdulillah kita selalu fasilitasi seluruh hal yang memang teacher butuhkan gitu. Seru sekali Miss. Seru sekali. Gabung ayo. Iya dong, harus dong support. Gabung nanti teman-teman Bipro suruh main deh, suruh lihat-lihat situasi, siapa tuh anak-anak dari mereka ingin private class gitu kan. Boleh kan? Boleh dong. Jadi kita diskusi dulu nanti. Siap. Oke, untuk saat ini Miss gimana? Ada kegiatan apa nih yang sedang dijalankan nih dari teman-teman BS ini? Event ya, program-program. Ada event? Kalau program mingguan kita ada namanya BSC Joy Club. Betul. Itu terbuka untuk umum. Biasa diadakan 2 minggu sekali. Apa aja isinya Miss Mela? Kadang kita bisa cooking class, art and craft, ataupun kegiatan keluar gitu. Perlu di note ya, 2 minggu sekali gitu. 2 minggu Betul. sekali. 2 minggu sekali itu apakah akan selalu keluar Miss? Belum tentu juga gitu. Jadi kita selang-seling biar nggak bosen dong. Betul. Gitu. Biar nggak bosen. Jadi mungkin minggu pertama kita cooking class, kemudian 2 minggu berikutnya kita keluar. Nanti 2 minggu berikutnya lagi kita art and craft. Minggu depannya lagi kita keluar. Nah bisa seperti itu. Jadi Keluarnya berbeda-beda. kemana nih Miss? Keluarnya yang udah coba sharing yang udah. Kita mention nggak ya? Ada di beberapa tempat lah, restoran gitu. Oh, ke restoran juga. Oh, karena cooking ya. Betul gitu. Atau mungkin ke taman-taman gitu juga ada. Kita pottery painting di situ seperti itu. Jadi ya kita cari ya kegiatan yang nggak ngebosenin gitu. Dulu kita pernah camping juga. Oh ya betul. Iya. Bermalam juga. Betul. Bermalam sih nggak seharian, cuma camping dari pagi sampai dengan sore. Karena kan ini anaknya kecil-kecil ya. Kalau bermalam kita khawatir ya. Betul. Karena Joy Club itu start dari usia 3 tahun 3 ya. tahun. 3 sampai 11 tahun. 3 gitu. tahun. Betul. Jadi ini terbuka untuk umum, berarti yang kadang kan ada parents yang mungkin nanya, Miss kayaknya anak saya kalau ngambil kelas kayaknya belum deh, takut bosen. Nah, kita bisa saranin ke BSI Joy Club kita tadi yang 2 minggu sekali 2 minggu gitu. sekali. Betul. Iya, karena di BSI Joy Club pun kita menggunakan bahasa Inggris dalam penyampaiannya Full. seluruhnya. Full dalam bahasa Inggris. Jadi semua kelas di BSI itu menggunakan full bahasa Inggris gitu. Oke, Miss, ini kan tadi menarik nih, 3 tahun gitu kan. Biasanya kan anak-anak di usia seperti itu kan agak ngeyel ya. Betul. Mudi Ini banget. kan gak mudah, Miss. Gimana nih memaksimalkan waktu? Durasinya berapa sih kalau boleh tahu? Kalau Joy Club itu 1 jam. 1 jam, betul. Tapi kalau Mas Faris tanya itu, harusnya Mas Faris lebih tanya lagi. Kelas reguler kita malah 2,5 tahun loh. Iya. Bukan dari 3 tahun. Oh iya. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi 2,5 tahun. Harusnya itu dulu yang ditanya, gimana Miss Uci? Itu luar biasa ya Miss Mela. Jadi benar-benar 2,5 tahun ya. Betul. Super challenging sih kalau untuk handling anak-anak kecil itu. Karena kan moody, kemudian mereka moody. attach banget dengan orang tuanya. Jadi belum bisa ditinggal oleh orang tua. Kadang orang tuanya pun dibawa ke kelas gitu kan. Ditinggal sedikit nangis. Tapi alhamdulillah karena teachers kita sudah profesional semua, rutin menjalani training. Jadi semua sampai dengan hari ini alhamdulillah teratasi dengan baik. Oke. Miss, mau nanya nih. Boleh. Kenapa Miss mendirikan BSI? Tujuan Miss tadi kan berkaitan dengan visi misi kan udah sangat baik gitu kan, dan sangat jelas goalsnya gitu kan. Harapan Miss ini untuk kedepannya apa nih berkaitan dengan tujuan Miss membuat visi misi apa? Hanya sekedar mencari
lini core bisnis karena berkaitan dengan bisnis ini sangat menjanjikan menurutku gitu ya misalnya. Bener kan? Karena menjanjikan ini bukan hanya dari segi finansial tetapi dari segi edukasi ilmu yang diterima dari teman-teman yang udah berbagi ke anak-anak gitu. Gimana misalnya apa nih? Kalau saya sih belajar dari pengalaman ya, karena kan dulunya saya juga seorang siswa di SD, SMP, SMA. Saya melalui berbagai macam metode yang guru saya dulu ajarin ke saya. Iya. Saya ngerasa nih kira-kira cocok ya? Iya, Nggak ada yang cocok ya? Siapa di sini gurunya Miss Suci, silahkan. bukan nggak cocok, tapi kan karena saya dulu mengulik kembali kira-kira apa sih yang cocok untuk saya metodenya supaya saya bisa cepat belajar bahasa Inggris. Itu memang jadi trigger kadang orang untuk malas karena nggak cocok. Iya. Intinya Iya, kan itu betul. kan. Makanya Betul. dari situ saya belajar, kemudian saya juga beberapa kali saya pernah bekerja di tempat yang berbeda, suasana belajar yang berbeda, dan juga manajemen yang berbeda. Nah, dari situ saya bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bahwa metode interaktif ini yang paling efektif untuk bikin saya pribadi cepat untuk bisa belajar. Nah, itu juga yang saya terapkan di BSI dengan berbagai metode interaktif lainnya yang menyenangkan di kelas-kelas gitu. Betul, berarti pengalaman ini sangat berharga sekali ya. Iya. Sangat. Satu lagi Mas, Apa tuh? orang-orang kan biasa dulu zaman saya kecil itu banyak berpikiran atau mindsetnya itu bahasa itu susah loh. Betul, itu Takut. sampai saat ini ketika ketemu teman-teman nggak mau lah daripada ngambil bahasa Inggris mending ngambil olahraga. Iya, betul. Karena takut. Ya kadang kalau ketemu bule aja kadang disuruh Kikuk ngomong ya, iya awkward kikuk kayak ya. aduh takut jangan nanya aku deh gitu kan pasti kan karena aku pribadi juga gitu sih. Maaf ya Miss Suci. Jadi nah itulah saya ingin menghilangkan atau mengubah mindset tersebut menjadi bahasa Inggris itu menyenangkan loh. Bahasa Inggris itu ternyata mudah untuk dikuasai selama itu sesuai dengan minat bakat kita gitu. Betul sekali. Pengalaman sama bule gimana tadinya? Coba ceritain. Seru Ya ini ya? enggak. Dulu kan kayak kalau misalnya di jalan ketemu bule kayak aduh takut banget nih kalau ditanya bisa jawab gak ya gitu. Bahkan sampai sekarang kalau saya pribadi ketemu Miss Suci juga kadang masih deg-deg diajak ngobrol pakai bahasa Inggris. Kenapa deg-degan? Takut nggak bisa nimpalin Mas Faris. Udah berapa tahun bergabung sama Miss? Hampir 3 tahun ya. Iya betul. Masih takut? Masih. Takut Masih. takut karena apa? Takut nanti grammarnya dibenerin. Iya sih, benar-benar. Karena Miss Suci itu orangnya sangat amat detail Mas Faris gitu. Begitu. Sangat seluruh stafnya dia apabila bersama dengan dia sebisa mungkin harus pakai bahasa Inggris. Oh iya dong. Karena itu tadi yang Dan itu loh Mas Faris, sekecil apapun beliau itu tahu salahnya dan pasti dikoreksi. Itu yang bikin deg-deg kayak aduh. Nanti aja deh Miss Suci ngobrolnya. Bagus dong. Kan jadi harusnya membangun. berterima kasih dong. Ya terima kasih. Sekarang saya selama bergabung di BSI juga secara nggak langsung juga belajar bahasa Inggris ya gitu karena memang Miss Suci itu sangat amat menerapkan seluruh stafnya harus bisa bahasa Inggris. Betul. Harus ngobrol pakai bahasa Inggris kalau di lingkungan BSI. Siapapun itu. Betul. Termasuk dalam general helper kami juga gitu. Mereka juga harus pakai bahasa Inggris. At least hal-hal yang kalimat-kalimat sederhana lah gitu ketika contoh misalnya ada anak datang kelasnya di mana, let's go upstairs, nah itu seperti itu yang kecil-kecil aja, oke, please wait gitu, sit down please, nah hal kayak gitu Miss Suci menerapkan banget sih di BSI. Itu sih yang jadi motivasi kita juga mau nggak mau juga harus belajar bahasa Inggris secara nggak langsung gitu loh. Kan kalau Miss Mela ketakutan ya. Justru kalau saya mendengarnya justru itu yang dibutuhkan oleh saya. Oh ya. Iya kan? Untuk di-challenge ya. Bukan hanya untuk butuh di-challenge, justru karena hal itu akan lebih memudahkan lagi untuk conversation gitu kan. Betul. Karena yang tadi diceritain di awal itu faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi. Jadi kita udah nabung kosakata nggak dipakai lupa dan hilang. Benar. Gitu kan? Betul. Makanya nggak usah takut lah. Kenapa harus takut? Rasa deg-degannya tuh masih ada aja Mas Faris. Masih berasa, masih ada berasanya tuh masih ada. Miss Mela aja deg-degan apalagi orang yang mau daftar. Ya kan? Enggak. Mau masuk aja udah tremor. Tapi itu kan hanya di dalam aja. Kalau di luar mah kita mah semua fun-fun aja Miss Suci ya. Tapi di luar ngomong masih pakai bahasa Inggris. Tadi kita pakai bahasa Inggris di sini ya. Mau dicoba? Silakan. Oh Miss Suci silakan. Jadi memang kan ini juga teman-teman butuh tahu ya bahwa BSI ini menerapkan English Environment di mana seluruh kegiatan kita di dalam BSI ketika sudah menginjak anaknya di BSI itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi pembelajaran pun menggunakan bahasa Inggris seperti tadi kita bahas di awal ya. Lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Nah, itu yang mau kita bawa di BSI membentuk sebuah lingkungan yang full bahasa Inggris.
Oke. Tuh. Jadi kayak anak-anak nunggu di depan itu mereka kan pasti ngeliat nih sesama staff juga lagi di depan. Nah, sama staff aja kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu kan bisa jadi motivasi untuk anak-anak juga. Oh, di sini teachernya aja, miss-miss yang di depan juga pakai bahasa Inggris kayak gitu. Itu yang Miss Suci selalu terapkan di kita gitu. Oke, betul. Itu sangat dibutuhkan. Betul. Jadi nggak usah takut lagi, pesan dari saya. Iya. Harus ikuti instruksi, ya kan? Ikuti Miss Mela. Iya, termasuk duduk di sini ya. Iya dong. Nih, tadinya dia nggak mau masuk nih, Iya, Miss terima Mil. kasih. Kenapa nggak mau masuk? Kenapa nggak mau masuk? Apa? Kenapa nggak mau masuk? Kan Karena saya kan punya acara saya sendiri ya. Biasa saya yang nanya-nanya, sekarang saya yang ditanya-tanya. Oh, silakan boleh bertanya kepada saya. Betul, kita juga punya program podcast ya Miss Mela. Gimana Miss Mela? Nggak mau kalah sama LSM ya. Iya, nggak apa-apa. Tolong subscribe BSI juga ya, biar nggak kalah sama Ya, boleh LSM ya. subscribe ya. Jadi buat parent nih, teman-teman juga punya program podcast gitu kan. Jadi berkaitan dengan program kegiatan belajar juga akan di-share melalui podcast tersebut, betul? Betul. Apa nama podcastnya? Talkie with BSI. Asik. Jangan lupa subscribe. Harus. Betul. Di Nah. YouTube kita ya Miss Suci, Break Iya, Smart Break Smart Ya, English. nggak apa-apa. Akun Instagram apa? Sama. Sama. Ada website? Website Di TikTok ada. TikTok. Di TikTok ada. Oke. Jadi kalau misalkan mau daftar, Mhm. langsung datang ke tempat. Bisa. Bisa. Oke, kalau by online Bisa. melalui Melalui WhatsApp. WhatsApp. Oke. Jadi cuman call, atur jadwal, Betul. Bisa, Bisa. by chat juga nggak masalah. Kita bisa. mudah ya. Mudah Oh, banget. sangat mudah gitu. Makanya buat apa ragu lagi buat gabung? Ragu itu karena biasanya faktor biaya. Oke. Aku mau nanya faktor biaya. Biayanya berapa sih kalau untuk private? Apa ini diskusikannya di belakang layar atau boleh di depan? Oh, kalau untuk biaya itu kan setiap jenjang levelnya berbeda-beda Ya, ya. Jadi betul. kayaknya kita tidak bisa memberikan exact number atau nominal pastinya karena kembali lagi kita ada placement test. Oke. Gitu. Jadi Betul. per level pun berbeda Beda. biayanya. Oh, berbeda. Berarti Gitu. lebih detailnya langsung aja deh buat teman-teman yang mau private. Mungkin yang boleh di-spill aja kali Miss Suci. Boleh, boleh. Biaya di BSI itu per bulan. Oh per iya, bulan. kita per bulan. Per Dari awal 2018 saya membangun BSI, seluruh biayanya dibayarkan per bulan. Gitu. Per Dengan bulan. tujuan bisa meringankan teman-teman juga. Jadi kita biayanya sangat affordable. Teman-teman jangan ragu untuk coba tanya-tanya ke kita Harus dong. gitu. Kan ada konsultan. Iya. Ada saya, nanti saya apa gunanya? Apa gunanya? Apa Kalau nggak ada gunanya? nanya apa gunanya Miss Mela gitu. Iya betul. Jadi Oke. tolong parents, yuk per bulan kok. BSI program tahunan ada nggak sih goalsnya? Kita ini bikin event ini nih. Kan tadi kan 2 minggu sekali gitu kan biar nggak bosen. Kalau untuk program event acara tahunan ada nggak sih? Sebenarnya ada dua. Ada. Apa tuh? Dua. Apa tuh? Yang satu kan yang baru nih. Nanti Oh, yang ya. baru ini yang dijelasin Miss Suci ya. Saya bantu Boleh. jelasin yang satunya lagi yang Oke. sudah ada dari lama. Oke, gitu. yang lama dulu Betul. Yang lama itu kita ada BSI Holiday Short Course. Berjalan-jalan nih. Enggak sih sebenarnya. Oh, enggak. Jadi ini adalah kegiatan saat liburan sekolah kita gitu. Jadi satu tahun sudah pasti 2 kali di sekitar bulan Juli dan juga bulan Desember. Kegiatannya kurang lebih 6 sampai dengan 8 hari berturut-turut. Wih, Gitu. lama juga. Iya, betul. Intensif. Intens. Ngapain aja, Miss? Nah, kegiatannya itu kita tetap belajar bahasa Inggris Aha. gitu, cuman dengan kegiatan-kegiatan. Jadi seperti nanti ada sesi cooking class, art and craft, kemudian science eksperimen, kemudian juga ada outing kelasnya juga, kemudian ada conversation kelasnya juga, terus ada achievement ceremony-nya juga, gitu yang tadi di Mas Faris sempat singgung soal presentasi. Ya. Nah, itu presentasi biasanya kami ada di achievement ceremony. Aha. Gitu. Jadi anak-anak itu nanti akan presentasi mengenai pembelajaran di holiday short course itu. Gitu. Iya, betul. Itu outdoor apa indoor? Tempatnya masih di Kita ada outing class juga. Ya, nah Jadi kalau dalam outing di luar, betul. kalau yang kegiatan lainnya di BSI Di Center. BSI. Oh, gitu. Betul. Jadi ini tujuannya adalah biasanya kan kalau liburan anak-anak main gadget, nonton TV. Nah, daripada anak-anak main gadget, nonton TV, itu kita memfasilitasi sebuah kelas khusus untuk liburan supaya anak-anak tuh bisa lebih bermanfaat liburannya. Iya, Gitu. jadi liburannya kursus di BSI. Iya. Betul. Kebetulan kita sudah open registration ya untuk yang Oke. holiday short course-nya. Kita Oh. mulai di bulan Desember nanti dan sudah mulai terisi, bahkan promonya pun tersisa hanya 1 kuota lagi untuk yang early bird Ada promonya. satu lagi. Betul. Ayo teman-teman.
Terus kalau misalkan lebih dari satu gimana nih? Masih ditampung Tapi untuk tahun kayaknya depan atau ketika gimana? ini tampil mungkin kita udah promo early bird 2 kali Miss Iya, Suci. bener ya. Kalau ini udah tayang Nanti ya. tayang. Oh, harus dong. Iya, harus udah masuk early bird 2 lah harusnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau siswanya banyak ya nggak apa kita buka kelas lagi gitu. Oh, iya. Sekarang sudah hampir penuh, tinggal satu kuota lagi untuk yang promo early bird 1. Biasanya sekali sebelum ke situ tadi ada program baru apa? Yang mau Oh dijelasin? iya. Oke. Silakan Miss Suci. Jadi ini adalah program big event kita. Itu Wow, akan big event. Betul. Besar, ya. Iya, jadi itu akan diadakan di awal tahun depan. Saya belum bisa spill bulannya. Nanti Iya, kita nggak apa-apa. akan mulai kita akan spill. Dilihat di sosial media kita. Pasti nanti ada iklannya. Iya, ini program big event insya Allah perdana untuk kita. Kita adakan di salah satu pusat perbelanjaan besar di Cilegon. Oke. Ya harusnya mungkin udah bisa pada nebak kali ya Miss Suci. Iya. Oh iya Cuma benar. segitu aja Iya. ya. Di situ aja. Jadi ini adalah sebuah ajang kompetisi yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya oleh di Cilegon. Jadi ini kita mau bawa nama program ini sebagai big brand program dari BSI. Oke, Gitu. belum bisa di-spill nih. Belum. Tunggu aja ya. Tunggu aja di sosial media kita, nanti kita akan Pantauin up. aja terus. Kita masih promo holiday short course dulu ya Miss Suci. Iya. Buat bulan Tadi- depan. Tadi kan ada beberapa yang dijelasin berkaitan dengan apa tadi art gitu kan. Itu kan ada banyak sekali program. Mungkin bisa dijelasin secara detail itu berkaitan dengan program 8 hari itu. Program 8 hari Miss Mela. Oh, holiday short course. Holiday Oke. short course. Jadi holiday short course ini tidak menggunakan buku ya, karena memang Oh, tidak menggunakan. karena memang hanya 8 sesi. Gitu. Tapi kita setiap sesinya akan ada worksheet. Iya. Jadi full dalam satu sesi itu kegiatannya seperti kalau katakanlah 6 sesi. Satu sesinya cooking class, art and craft, science, kembali cooking, art and craft dan graduation. Aha. Nah, setiap sesinya itu full dalam kegiatan cooking. Iya. Memasak tapi dalam full bahasa Inggris. Gitu. Oh, aku lihat itu. Iya, di sosial media kita. Di mana? Instagram atau TikTok atau Dua-duanya sempat Semuanya aku ya? pantau. Wah, jangan sempet pantau, tapi harus pantau terus. Oke, siap. Iya. Aku tertarik yang sama Science Experience. eksperimen. Yang Ya. apa nih? Yang kids itu bikin apa sih? Yang apa? Yang mana? Aku nanya, itu Oh banyak, Banyak, kita banyak ngapain aja banget. sih, ngapain Kita aja? bisa bikin es krim, kita bisa bikin slime, Kita bisa Aha. bikin lava snake lamp. bubble. Banyak kegiatannya. Banyak. Jadi ya kembali lagi kita selalu ada yang namanya training rutin dan di situ kita discuss banyak sekali ide-ide dan berusaha untuk berinovasi mengenai games-games, science eksperimen, cooking, menu-menu yang memang out of the box yang belum pernah dilakukan mungkin dengan anak-anak itu di tempat lain. Oke, tadi berbicara games. Games ini sempat diajarkan ke anak-anak untuk salah satu metode pembelajaran juga. Warmer sih atau mungkin singkatnya pemanasan atau Pemanasan. brainstorming lah gitu. Oh, berarti mereka dibebaskan untuk bermain game. Apa gimana? Sebelum mulai kelas, iya pasti kita ada Kita ada games dulu. dulu untuk meng-up semangat mereka sih gitu Oh, loh. maksudnya games gadget atau game? Enggak, bukan. no, kita enggak gadget Kita sama nggak sekali. main gadget ya. Oh, sama sekali nggak Iya, main gadget. enggak. Enggak. Bahkan di BSI sendiri untuk anak-anak gedenya pun kalau misalnya mereka bawa HP itu harus dikumpulkan dulu biasanya. Oh, gitu. Gitu. Iya. Karena kalau main HP di tengah-tengah kelas kira-kira tetap fokus nggak ya sama teachernya? Enggak. Enggak juga. Enggak. Iya, itu makanya sih. itu. Tapi kalau edukasi mengenai animasi, Oh, itu mungkin kita film- tidak ada ya. Film. Oh, di- kalau di- film iya ada. diterapkan nggak? Ada. Itu menggunakan TV ya. Iya. TV ataupun screen yang ada di sana Mm-mm. di BSI. Biasanya anak-anak disuruh nonton untuk menjelaskan kembali dengan menggunakan bahasa Inggris atau gimana? Ada. Ada kok, tapi kebanyakan sih untuk usia-usia yang udah remaja ya. Karena Gitu. kalau anak-anak belum Betul. belum sampai sana ya Betul, gitu. iya. Nah, itu tadi tergantung kategori ya. Betul. Oke. Gitu. Paling kalau untuk anak-anak sih kita biasanya nyanyi dulu ya Miss Suci. Betul. Nyanyi-nyanyi dalam bahasa Inggris lagu-lagu anak-anak gitu. Dikasih dari Miss. Betul. Ya, kita. teachernya, teacher Oh, menyediakan berarti itu. mereka harus gitu. menghafalkan gitu. Enggak sih, kita Tapi biasa lama-lama pasang- hafal Iya, ya. lama-lama juga hafal sih sebenarnya. Tapi hafal. karena setiap mereka datang kita selalu tampilin itu di screen gitu. Jadi Oke. nyanyi bareng, dancing bareng Betul. gitu. Ya, karena- Lagunya pun What is that, Bismillah? enggak apa-apa Miss Suci. Karena dulu aja. anak-anak kan datang ke BSI itu tidak selalu dalam mood yang bagus ya, Mas. Ada Nah, ini. anak-anak yang dari sekolahnya mungkin habis capek. ya capek atau mungkin habis berantem sama bestinya gitu kan, atau mungkin anak-anak Oh, iya, bestie. lapar belum makan. Nah, gimana sih caranya kita supaya bisa nge-up moodnya mereka itu dengan adanya warmer game ini gitu. Oke. Biasanya satu kelas berapa siswa-siswi sih? Kalau Kalau apa beda-beda? beda-beda sih. Kalau untuk nursery kelas yang dari 2,5 tahun itu, 2,5 sampai kurang dari 6 tahun, itu kita 10 anak Dengan dua dengan teacher. 2 teachers. Terus kalau misalnya di atas itu, di atas 6 tahun itu kita sudah 11 anak per kelasnya Oke. gitu. Wow. Kalau untuk private
hanya beberapa orang? Private satu udah pasti dong. Private satu anak. Kalau semi satu orang. kalau semi private maksimal 3. Tapi minimal 2 ya, karena kalau tetap satu ya tetap jatuhnya private. Iya sih. Ini berbicara private ini bisa dipanggil ke rumah atau gimana nih biasa? Ada menerapkan hal itu atau datang aja ke kantor? Tidak ada. Oh tidak ada. Semua dilakukan di Reality Center karena semua harus dalam pantauan saya ya Mas. Mas siapa? Mohon Faris. Ya Mas Faris. Semua harus dalam pantauan saya. Jadi kalau di luar saya sulit untuk memantau gitu. Jadi seluruh yang teacher laksanakan dalam kelas itu semua harus dalam supervisi saya. Saya tahu apa yang mereka ajarkan, saya tahu media apa yang mereka pakai, saya tahu kondisi siswa seperti apa, semuanya saya harus tahu. Begitu. Wow, seru sekali diskusi hari ini. Mes, kan tadi kita berbicara tentang program, tentang beberapa event yang akan dilaksanakan dan ada beberapa event baru yang belum bisa sempat disebutkan gitu. Kita berbicara tentang background ke belakang nih, awal mulanya BS nih gini. Perjalanan BSI sendiri nih, Mes. Mudah gak sih untuk mendirikan private kursus BSI di Bukan kota? private ya. Oh iya salah. Lembaga kursus BSI di kota Cilegon ini. Kan awal mulanya berawal dari keresahan ikut kursus sana sini, ternyata metodenya nggak pas, nggak cocok. Akhirnya kan menemukan apa ya, ramuan gitu, analisa sendiri kayaknya metode belajar enaknya seperti ini. Awal mulanya gimana sih? Kalau untuk BSI-nya, BSI itu memang tidak mudah ya. Saya bangun juga nggak langsung di ruko gitu kan. Tapi kemudian semakin banyak siswa yang saya pegang di lingkungan saya sendiri, akhirnya saya bukalah ruko di Metro, cabang pertama. Cabang pertama di Metro. Betul, itu semua awal saya masih handle sendiri. Betul, konten creator saya juga, course konsultan saya juga, kemudian gurunya saya juga, manajemennya semua saya yang pegang. Tapi dengan alhamdulillah dalam waktu yang mungkin kalau suami saya bilang sih singkat ya, dalam waktu yang cukup singkat itu penambahan jumlah siswanya itu cukup signifikan. Nah dari situ mulai datanglah teman-teman yang sampai dengan sekarang masih menemani saya. Jadi teman-teman yang dulu ngajar dari awal saya punya BSI pun masih ada di BSI sampai dengan sekarang gitu. Alhamdulillah masih langgeng ngajar di BSI. Care ya. Alhamdulillah. Di mana tadi? Yang pertama cabang? Metro. Di Metro itu buka tahun berapa? Tahun 2000, pas Covid 2019 kalau tidak salah. Itu kita 2019 karena di situ kan pas Covid juga ya. Jadi kita masih belum butuh banyak tenaga. Jadi semua sih kelasnya online gitu, Mas. Oh, berarti berawal dari online? Enggak, sebelumnya offline, sebelum Covid sudah ada. Oh, sebelumnya udah ada. Sebelum Covid sudah ada BSI. Cuma memang tidak langsung berdiri besar dalam ruko gitu. Saya masih menaungi itu sendiri tempat saya. Di rumah. Begitu. Betul. Lalu berdirilah BSI di Metro dengan siswa saya yang dari awal BSI ada bangun 2018 sampai dengan hari ini masih join di BSI ada. Jadi sangat bersyukur ya punya siswa yang loyal, yang percaya terus untuk BSI dari awal. Berapa tahun ya 2018 sampai dengan sekarang? 6 tahun masih di BSI, belajar di BSI. Keren banget. Siapa nama siswanya? Terima kasih, mungkin kalau Bunda Kaira dan Danis lihat. Itu mereka masih join di BSI sampai dengan sekarang, Masya Allah. Miss, seru ya. Seru dong. Saya sebagai staffnya juga kadang kayak amazed banget sih sama Miss Suci. Gila, kayak bahasanya kayak gila, ini orang hebat banget ya gitu, membangun semuanya sendiri gitu kan. Karena kurang lebihnya ya saya tahu gimana perjalanan beliau dari cerita-ceritanya gitu kan. Jadi kayak coba dong ceritain. Tidak perlu lah ya. Sangat perlu untuk kami. Jadi kayak dari 2018 Miss Suci bangun ini sendiri sampai akhirnya 2024 punya cabang yang kedua gitu, dan insya Allah mungkin tahun depan kita akan merambah ke kota lain gitu kan. Iya, masih ada Serang, Pandeglang. Iya betul, yang deket-deket aja dulu kan, yang deket-deket dulu aja kan gitu. Kayak perempuan ini hebat banget sih gitu. Masya Allah. Gimana Miss rasanya dapat penilaian dari temenmu Miss? Apa ya? Nggak pernah merasa sehebat itu sih. Karena memang semuanya itu flow-nya natural gitu aja. Saya juga tahun lalu saya nggak pernah tahu kalau saya akan bangun BSI PCI. Tahun lalu saya nggak pernah tahu akan bangun BSI PCI. Ini menarik. Gitu. Saya tidak pernah bercerita rencana saya itu apa. Saya Bismillah, saya tahun depan mau bangun di BSI PCI. Tapi Miss Suci mesti ceritain fun fact kita menemukan ruko itu sama. Oh iya, benar. Gimana? Seru nih, menarik. Apa tuh fun fact? Nggak perlu diceritain deh kalau yang itu. Apa-apa dong, cerita aja. Jadi memang kalau
saya kan sering discuss sama Miss Suci gitu kan gitu. Jadi kayak ya Miss yuk kita mungkin mau buka cabang segala macam. Boleh dong. Terus nggak sengaja Miss Suci udah sering cerita nih, kadang Miss belum nemu ruko yang pas nih gini. Sampai akhirnya Miss Suci bilang ke saya, WhatsApp ke saya, Miss saya nemu ruko yang tepat. Miss saya juga nemu ruko yang tepat. Kita sama-sama kirim foto. Ternyata rukonya sama. Persis itu. Jadi kita tanpa diskusi kok bisa sama foto yang kita kirimin. Padahal kita berbeda waktu visitnya. Iya. Terus ya udah, ayo Miss lanjut, kita bisa. Miss Mela ini salah satu motif penyemangat juga sih untuk saya, karena luar biasa sangat terbantu dengan adanya Miss Mela dari A sampai dengan Z. Makanya mungkin itu judul doang ya, Head of Course Consultant, tapi di luar itu Miss Mela sangat membantu di aspek-aspek lainnya juga, Mas Faris. Kali ini sudah tepat. Akhirnya benar menyebut namanya. Tapi ada jedanya sedikit supaya mengingat reminder. Itu pertanda apa ya, bisa-bisa dengan visit yang tidak waktu yang sama tapi mengirimkan foto yang sama? Iya, jadi Miss Suci mungkin ya. Miss Suci visitnya itu malam sebelumnya, saya paginya. Karena saya bilang, Miss Suci sebentar ya saya telat karena saya mesti ke dokter hewan dulu nih. Kucing saya sakit gitu kan. Pas banget lewat ruko itu saya, ini kayaknya BSI cocok di sini. Foto kirim ke Miss Suci bilang, sama, saya juga nemu ruko ini. Ya udah. Dan itu yang terbangun sebagai BSI PCI sekarang. Dan itu nggak lama loh Mas Faris kita eksekusi ruko itu. Cuman dalam waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Kita langsung jalan. Bulan Juni kita grand opening. Bahkan dari bulan April kita sudah buka pendaftaran. Belum ada nih. Belum berbentuk BSI, sudah ada waiting list. Udah punya studentnya. Gitu. Kita udah punya siswanya yang daftar buat PCI, tapi bentuknya aja kita belum. Ingat di bulan pertama, bulan Juni, kita dapat siswa baru mencapai 100 siswa dalam 1 bulan. Lebih 100 siswa dalam 1 bulan. 100 di bulan Juni. Tepuk tangannya yang di belakang. Keren dong. Keren banget. Karena kita emang nggak pernah nyangka. Ya alhamdulillah banget ya Miss Suci. Alhamdulillah banget, tapi memang itu di luar ekspektasi kita gitu. Sebenarnya kita tidak terlalu berharap yang tinggi banget ya Miss Suci, tapi ternyata Allah kasih yang lebih. Masya Allah. Tadi saya menarik ketika Miss Suci bilang gak kepikiran buat buka cabang kedua di PSI. Aku gak cerita sama timku. Kok tiba-tiba? Kenapa? Apa karena diskusi intens sama suami? Kalau saya pribadi tipikal bukan yang suka menceritakan rencana ya. Karena rencana itu kan bisa jadi terrealisasi, bisa jadi tidak. Kalau tidak khawatir teman-teman kecewa. Daripada saya mengecewakan teman-teman di BSI, lebih baik saya simpan sendiri. Kecuali kalau saya sudah yakin untuk do actionnya, baru saya share untuk teman-teman. Gitu. Simpan sendiri dalam waktu kurun berapa lama? Kalau boleh. Keinginan untuk buka cabang itu sudah lama sebenarnya Mas Faris. Tapi memang momen banyak faktor ya sebenarnya. Banyak faktor. Jadi sampai dengan faktor tersebut mencapai titik saya yakin akan buka, saat itu saya buka. Dan ternyata alhamdulillah dengan bantuan Allah juga, dengan support teman-teman, doa dari keluarga, ternyata terrealisasikan di bulan Juni tahun 2024 dan ternyata membludak siswanya saat itu. Congrats. Masya Allah. Seru loh. Seru banget. Seru banget. Ini kita berdiskusi berkaitan dengan belakang layar dari teman-teman BSI nih. Tadi kan kita berbicara tentang anak-anak yang di-create akan menjadi apa gitu kan. Sekarang kita berdiskusi mengenai tentang teamwork gitu kan. Gimana sih Miss Suci membangun tim yang solid, yang seru, yang asik, yang ku pantau gitu kan di Instagram gitu kan. Menyatukan chemistry itu kan gak mudah nih, ya kan, sebagai founder gitu kan. Gimana menanggapi itu, Miss? Gimana ya? Kalau saya pribadi, saya tidak mau ada perbedaan atau gap antara saya dengan teman-teman. Buktinya saya dengan Miss Mela, Miss Mela mungkin gak perlu mandang saya sebagai founder, tapi sebagai saya aja di sana, temannya Miss Mela. Jadi semua tuh saya anggap sebagai teman. Saya pun gak pernah manggil mereka sebagai employee saya atau sebagai karyawan saya, tapi semua saya panggil sebagai teman-teman BSI. Gitu. Jadi saya tampung apapun itu, sehingga saya tidak ingin ada keseganan antara teman-teman BSI, karyawan teman-teman yang ngajar di BSI untuk cerita kepada saya apa aja hal yang terjadi dalam kelas mereka. Gitu. Oke, jadi terbuka ya untuk diskusi. Sangat terbuka. Mungkin bisa tanya Miss Mela, karena saya ini kan harus point of view orang yang lain ya, orang ketiga ya, jangan saya gitu. Iya betul gitu kan. Miss Mela? Iya. Ya. Keresahan apa yang Miss Mela rasakan ketika berada di ruang lingkup BSI, keluarga BSI? Keresahan? Pernah resah nggak Miss Mela? Pernah resah. Saya kayaknya orang tanpa resah apapun deh. Nggak ada sih sejauh ini. Saya di BSI udah jalan 2 tahun lebih.
ngerasa ya semuanya fun, asik. Ya saya nyaman. BSI itu keluarga kedua saya. Keluarga Pokoknya. kedua. Betul. Iya, dan saya juga tipikal bukan saya lebih senang bekerja dengan orang-orang yang lama. Maksudnya daripada saya mencari orang baru, lebih baik saya bersama orang-orang yang lama yang sudah lebih setia dengan saya gitu. Makanya sampai dengan sekarang teacher BSI pun dari yang awal berdiri sampai dengan sekarang masih orang yang sama. Paling ada penambahan personil baru ya gitu. Oke, itu berarti terbuka ya untuk yang terbuka untuk tenaga pengajar baru. Untuk sekarang sudah full. Belum. Kebetulan Sudah full. belum. Mungkin nanti untuk oh ya boleh. Untuk aduh makasih Miss Suci perhatian banget. Ka- Ini yang kalian saya romantis ya? ini salah satu. Ini salah satu yang saya sayang dari Miss Keringetan Suci. semua. Astagfirullahaladzim perhatiannya Masya Allah melebihi orang terdekat saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih Miss Suci. Iya. Enggak, memang bulir-bulir keringatnya Iya. sangat terlihat gitu. Iya, karena Oke. lupa udah jam makan siang. Staf di kantor maksudnya. Oh iya, Oh, lagi kita mantau. belum beli makan siang untuk Iya. teman-teman staf di kantor. Oh iya, sebentar ya teman-teman staff ya. Lagi sibuk promosi nih untuk buka cabang ketiga, keempat, kelima gitu kan. Siapa tahu kan. Oke Miss, untuk pesan-pesan deh buat orang tua di luar sana. Untuk orang tua ya, untuk parents yang di luar sana, semoga bisa lebih timbul awareness-nya, kesadaran bahwa bahasa Inggris itu penting. Karena bahasa Inggris itu membuka akses kita kepada dunia global, kemudian Betul. menjadi bahasa lintas negara yang mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat banyak. Terlebih saat ini ya, saat ini sudah terasa kepentingan bahasa Inggris, apalagi di masa depan nanti bisa jadi lebih penting lagi daripada hari ini. Sangat-sangat Gitu. penting betul. Jadi boleh silakan difasilitasi anak-anaknya, boleh melalui di rumah saja pun tidak masalah ya. Di rumah saja pun tidak masalah karena ada banyak cara untuk mengajari anak-anak kita bahasa Inggris gitu. Terlebih sekarang sudah disupport dengan dunia digital, ada internet, ada YouTube, tapi kembali lagi jangan lupa pantauan orang tua juga penting. Jadi seluruh hal yang ditonton, yang didengarkan oleh anak-anak kita, sebagai orang tua kita harus bisa lebih bijak untuk menfilter apa sih itu yang bagus dan apa yang tidak. Kalau perlu malah didampingi, terus didampingi supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar kontrol kita. Begitu. Betul. Harapan untuk anak-anak yang sekarang masih diajar nih sama Miss apa nih? Harapan saya semoga siswa-siswa BSI bisa mengambil hal-hal yang baik dari BSI, bisa menggunakannya, mengaplikasikannya di dunia luar, atau mungkin bisa menjadi berbekas ya untuk mereka di memori mereka, di skill mereka, sampai dengan mereka beranjak dewasa nanti tetap terpakai ilmu yang disampaikan oleh teachers di BSI gitu. Betul sekali. Kalau Miss sibuk ya, masih ngurusin makan ya. Ngurusin makan siang ya. Gimana? Iya, aku Aman? telat banget, aman kok, aman. Ya sudah jam makan siang ya Iya. misalnya teman-teman di sana udah nunggu nanti nih. Oh iya, mau diakhirin masih banyak. Nggak apa-apa, kan udah kehandle. udah kehandle. Multitasking, harus bisa multitasking dong. Gitu. Poin utamanya itu harus bisa multitasking kemana aja. Oke, got it. Gimana harapan untuk anak-anak yang sudah diajarkan oleh dirimu, Miss? Sebenarnya saya di sini nggak ngajar ya, Oh, nggak saya ngajar, hanya konsultan ya? konsultan. Jadi saya di depan, kan tadi saya udah bilang, ketika Iya. membuka pintu yang ketemu saya, Begitu. gitu. Harapan untuk BSI deh. Harapan untuk BSI yang jelas ya, semoga BSI semakin besar lagi, semakin sukses lagi, kemudian juga semakin apa ya, jaya seperti tagline BSI. Ya Miss Suci kita coba dulu. Iya. Ya. Apa tagline? BSI jaya. One more time, sekali lagi. Oke. Ikutan ya Mas Faris ya. Iya dong. Ya. Yang di belakang layar tepuk tangannya tolong. Oke. Iya. BSI jaya. Mas Faris boleh nggak sih sedikit Apa kita tuh? ini dulu, Miss Suci berapa sih jumlah student di BSI Miss Suci? Oh, iya. Supaya jadi parents jadi gambaran, takutnya nanti parents paling studentnya dikit nih. Justru aku mau nanya itu Nah, tadi. Udah duluan. terngiang-ngiang sama jaya. Loh, Mas Faris saya ambil duluan. Enggak apa-apa. Saya suka narsum yang interaktif kayak gini. Saya suka. Ada berapa? Sampai dengan saat ini alhamdulillah jumlah siswa di BSI lebih dari 500 siswa. Masya Allah tabarakallah. 500 siswa. Mau nanya satu lagi. Boleh. Yang private itu yang umur di kasta tertua itu sampai rentan umur Kasta berapa? dewasa. Dewasa. Kasta dewasa. Di umur berapa? Nggak ada rentan.
Nggak ada maksimalnya Oh, kita. maksudnya pengalaman kita yang Oh, pernah di BSI. pengalaman. 50 50 tahun. 50 tahun. Iya. Bisa. Perlu disebutkan juga yang paling muda 2 tahun 8 bulan. 2,5 tahun juga ada Miss Mela yang Oh iya, 2,5 2,6 bulan. 2,6 bulan dan 50 tahun. Betul. sangat jauh Semua ya. ada di BSI. Betul. Keren nggak? Semua ada. Keren banget dong. Semua ada 500 siswa-siswi kan? Iya, Iya, betul. betul. Keren banget. Dari yang anak-anak itu tadi Ya. sampai dengan dewasa. Kurang lebih segitu. Oke lah, kalau yang dewasa mungkin bisa lebih cepat untuk memahami, mengikuti alur yang diterapkan. Tapi ini yang 2,6 bulan ini aku masih agak mikir-mikir nih Kita treatmentnya kan gitu. ada metode sendiri untuk anak-anak Aha. gitu. Ini seperti formula rahasia ya. Ya tadi itu kita semua bahas di training. Jadi teman-teman BSI itu sangat-sangat skillful karena memang kita membekali mereka dengan berbagai training yang akan digunakan dalam kelas gitu. Jadi media-media belajarnya pun akan berbeda kalau kita mengajar anak-anak yang usianya sudah 17 tahun atau bahkan 50 tahun. Kalau kita bandingkan dengan anak yang usia 2,5 tahun sudah pasti akan berbeda. Gitu, lebih colorful, lebih ribet sudah pasti karena banyak sekali media-medianya gitu untuk attract attention mereka supaya nggak nangis gimana caranya gitu. Iya sih, kadang kan suka nangis moody itu kan. Iya, Tapi betul. pernah ada kejadian yang nangis di kelas gitu ketika baru mau belajar. Nggak usah ditanya. Oh, nggak usah. Kira-kiranya gimana? Jelas ada pasti. Tapi kan balik lagi gimana teacher kita menerapkan apa yang sudah mereka dapat saat training itu supaya anaknya tidak menangis lagi dan nyatanya berhasil. Ini anaknya dititipin ke teacher, ke Miss atau misalkan ada orang tua pendamping yang mengikuti di belakang layar, mantau di kaca gitu. Oke. Kalau untuk kelas di BSI sebenarnya tidak ada parents yang masuk ke dalam kelas ya, tapi kita berikan toleransi kepada anak-anak di kelas yang paling dini ini untuk orang tua jika memang masih menangis case-nya itu boleh mendampingi di kelas. Tapi tetap kita akan terus sounding anaknya sampai dengan rentan berapa lama di kelas, itu boleh tinggal sedikit demi sedikit supaya lebih mandiri. Kita tidak minta untuk anak mandiri terlalu mandiri, tapi maksud kami bisa lebih lepas dari orang tuanya, karena kan itu mempengaruhi juga ya anak-anaknya. Iya, apalagi kan itu tadi aku ngeliat ada presentasi, kok berani banget di usia segitu dia udah berani menjelaskan apa gitu kan. Itu kan gak mudah nge-treat seperti itu kan. Betul. Membangun rasa percaya diri anak-anak kan gak mudah tuh. Itu formula rahasia BSI. Oke. Karena formula rahasia mungkin kita bahasnya akan di belakang layar. Oke, teman-teman BSI mau bertanya hal seputar podcast kita. Teman-teman tahu nggak lagi ada di program podcast apa? Apa tuh? LSM bukan sih? Oh ya LSM. Oh program yang sekarang. Iya. Oh ya LSM. Iya, kok tahu sih? Iya, singkatannya apa sih itu, Mas? Faris. Maaf Mas Faris, emang Miss Suci tuh agak-agak sering tipe ya gitu. Iya, baik dalam langsung maupun dalam chat seperti itu. Gitu. Dalam chat seperti itu. Sering. Wajar Sudah hafal dong. teman-teman BSI pasti. 500 siswa-siswi harus dipikirkan masa depannya. Iya betul. Kadang manggil saya aja keliru nama gitu. Oh, ya? Iya, nama staff lain yang dipanggil ke saya. Itu sudah sering Mas Faris gitu. seperti itu. Betul. Cukup Miss Mela. Oh ya, maaf Miss Suci. Jadi apa LSM itu? Saya ingin bertanya. Yang ada di benak teman-teman ini ketika mendengar nama program podcast LSM itu apa? Lembaga Sosial Masyarakat. Betul lagi, betul. Itu yang pokoknya saya bahas sama Miss Suci, ini programnya. Miss Mela itu apa? Menurut Miss Suci apa? Kita sama-sama jawab Lembaga Sosial Masyarakat. Oh gitu. Iya. Apakah kita berdua salah? Sepertinya bukan ya? Bukan ya? Bukan ya kayaknya. Bukan. Oke, Apa jadi apa nih? tuh, Mas? Tebak dong. Karena saya udah kepo nih. Saya coba cari Instagramnya tapi kok nggak nemu ya. Iya, Di karena mana namanya B Production ya. Iya ternyata. Iya, kalau B Production itu selaku rumah produksi. Oke. Kalau podcast LSM ini ya salah satu program kita. Jadi Oke. selain mengisi kekosongan kita dalam industri film ya kita bikin program diskusi kayak gini karena teman-teman butuh ruang mungkin untuk diskusi untuk branding ataupun promosi gitu kan. Jadi nggak mau nebak nih LSM itu apa selain kata tadi yang sudah disebutkan. Apa Miss Mela? Jujur nggak kepikiran apa-apa Jujur sih. nggak kepikiran Mas. Yang kepikiran di saya cuman Lembaga Sosial Masyarakat. Oke, jadi kita nggak ngebahas itu di sini. Mungkin kita akan bahas di podcast kami yang selanjutnya. Oke. Karena ini adalah podcast sesi terakhir di mana kita akan memberitahu apa itu podcast LSM. Wah. Kok
penasaran banget ya. Iya, kok jadi pengen tahu sekarang? Boleh nggak spill dulu? Enggak dong. Nanti pantauin next podcast selanjutnya karena kita akan ngebahas tentang program LSM ini itu Oke. apa. Jadi untuk hari ini terima kasih buat Oh jadi Miss. dari episode pertama sampai sekarang tuh semuanya masih rahasia? Yes. Wah, terus kita jadi Apa penutup rahasianya ini, pembuka rahasianya. Wah. Kita jadi pembuka rahasianya nanti Belum dibuka. jalan menuju terakhir. Oh iya. Pintu terakhir Gerbangnya. Ya, Jalan betul. menuju terakhir. Boleh tuh jalan menuju kayak ide cerita film selanjutnya boleh tuh Bu produser. Jalan pintu terakhir boleh. Keren ya, banyak film-filmnya ternyata. Iya Miss. Jadi buat saya lagi mikirin nih apa nih yang bisa diajak kerja sama BSI ya sama B Production ya. Apa ya? Bikin film aja apa kita? Pakai bahasa Inggris. Iya itu udah pasti. Nah, Apa ya? Mungkin nanti kita diskusi di belakang layar. boleh. Karena ini seru sekali ternyata kita diskusi seputar lembaga pendidikan Iya. berkaitan dengan edukasi udah gitu core bisnisnya aku lihat ada dan sama mungkin nggak beda jauh dan mungkin kita akan diskusi di belakang layar lebih intens. By the way, terima kasih. Boleh satu lagi nggak sih Mas? Apa tuh? Miss Suci ceritain dong English Club kita, Miss Suci, kan kita udah ada di sekolah-sekolah. Oke. Oh iya, saya ceritain ya. Ternyata kita kelewat untuk Miss Suci pasti lupa ya. iya. Kayaknya minum dulu dong. Oh iya. Minum dulu Miss Suci. Itu gunanya Iya, saya bener di sini mengingatkan Miss Suci. Nah, kenapa saya ajak Miss Mila ke sini? Iya. Karena selain typo saya juga pelupa sebenarnya. Boleh jadi mungkin bisa Wajar. jadi bukan pengetahuan sih, info sih lebih tepatnya, info ke parents. Jadi Apa tuh? kalau BSI itu nggak cuma ada di BSI aja, tapi kita juga ada di mana Miss Suci? Sekolah-sekolah di Kota Cilegon. Jadi kita Oke. ini membuka kerjasama atau kolaborasi dengan sekolah-sekolah di Cilegon untuk membawa metode kita ke sekolah yang kita namakan sebagai BSI English Club. Oke. Mm-mm. Boleh dikasih tahu salah satu kegiatannya? Oh, kegiatannya sama seperti di BSI. Kita ada kegiatan special session seperti art and craft, cooking class, science experiment juga ada. Berbedaannya kita melaksanakannya di sekolah tersebut gitu. Jadi siswanya pun siswa sekolah tersebut. Ini gitu. untuk TK, SD, SMP, SMA. Kita ada di TK, ada di SD, ada di SMP, SMA, insya Allah sedang menuju ke sana. Gitu. Jadi macam Banyak. ekskul lah. Iya betul, Gitu, semacam ekskul. ekskul Iya, gitu. iya, Jadi kita iya. kerja sama sekolah untuk ekskulnya gitu. BSI English Club itu tadi. Iya. Ih, seru banget. Iya, jadi untuk sekolah yang belum mungkin sampai dengan sekarang bekerja sama dengan BSI, boleh menghubungi kita untuk bisa bekerja sama di kedepannya. Iya. Gitu. Betul. Ayolah, buat teman-teman semua hubungi BSI ini sangat-sangat visit seru boleh dan nggak sih? menarik. Oh iya. Silakan. Boleh. Apa? Miss Mela memang suka banyak banget ide-idenya gitu. Harus dong. Kalau nggak ada Miss Mela ini nanti monoton nih. Miss Suci boleh spill yang school visit Miss Suci? Boleh Miss Mela silakan. Miss Suci aja. Saya. Saya kira Miss Mela yang mau jelasin. Jadi saya juga dilemparnya. Saya ngingetin aja. Ya udah Oke. saya aja yang jelasin ya. Ya, jadi school visit kita ada program lagi namanya school visit. Jadi kita visit ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Cilegon, membawa brand kita, membawa metode kita, mengenalkan seperti apa sih BSI itu dan Oke. sudah banyak juga sekolah yang kita kunjungi. Tapi untuk sekolah yang belum nih boleh juga hubungi kita supaya kita bisa mengunjungi ke sana gitu. Jadi bisa tahu sih belajar itu seperti apa dan kita juga membuka teachers training. Jadi Oke. kita memberikan training kepada staff-staff sekolah ataupun teachersnya gitu. Kemarin kita sudah training dengan sekolah, salah satu sekolah di daerah Cibeber. Kemudian nanti di bulan Desember depan ini kita ada teachers training juga dengan para teachers di sekolah. Boleh nggak saya sebutin? Udah pasti? Sudah Boleh dengan dong. sekolah Global Indonesia School. Nanti akan Yes. training bersama kita. Gis. Iya, Betul, betul. Gis. Ya itu juga salah satu. Langsung aja Miss Suci, BSI iya. English Club kita juga ada di situ ya. Ya, jadi kita bekerja sama dengan GIS juga. Jadi kita Langsung ngajar aja. di sana. Gitu. Gis. Mantap. Langsung aja udah. Jadi itu kegiatan yang berbeda ya Mas Faris dan juga teman-teman semuanya. Jadi kalau English Club itu lebih ke ekskulnya, sedangkan kalau untuk school visit dan teachers training itu adalah kegiatan kunjungan lah istilahnya gitu. Jadi nggak beruntun, tapi kalau English Club kan karena dia ekskul berarti akan selama 1 semester. Oh iya. Gitu. kalau di ekskul. Betul, kalau kalau school visit atau teachers training itu nanti waktunya disesuaikan dari sekolah masing-masing Oke, gitu. kalau school visit ini kan sifatnya training gitu kan kayak kunjungan. Ini memakan waktu berapa hari? Apa hanya sehari doang? Sehari aja. Sehari aja. Karena Oh, itu sehari. sebenarnya ada kegiatannya. Nah, kegiatannya kita nggak bisa spill ya Miss Suci ya. Iya. Kenapa? Ada
Kan udah berjalan. Oh iya, kalau Iya, yang sudah betul. berjalan boleh saya spill ya. Iya Itu dong. ada Jadi biar tahu Oh iya, teman-teman betul. di Iya, luar. oke. Oke, yang sudah berjalan. Rahasia aja Bismillah. biar kepada kepo gitu loh Mas Faris. Justru kalau biar ditutupin orang Jangan diinjak, jangan diinjak kabelnya. saya nggak nginjek nih Oh, saya Suci. yang injek. Iya. Ih, Ih, suka bercanda ya. Gimana kegiatan school visitnya Bismillah? Yang sudah Miss Suci? berjalan, kita ada 2 program, Aha. 2 kegiatan. Yang pertama Ya. namanya Bites Quiz. Apa sih? Kenapa kita namanya Bites Quiz? Kenapa tuh? Be the one quiz Oh, gitu. iya. Itu lebih general sebenarnya. Bisa bahasa Inggris, bisa materi-materi lainnya. Jadi kita membawakan 2 kegiatan ini. Yang pertama yang kedua tadi ada sponge Sponge painting gitu. Aha. Jadi kita melukis menggunakan sponge. Perbedaannya adalah kalau Bite Quiz ini untuk sekolah-sekolah dari mulai SD sampai dengan atas, untuk sponge painting itu untuk sekolah-sekolah playgroup dan TK. Begitu. Seru sekali sih, banyak banget program dari BSI ini. iya, jadi mohon untuk sekolah-sekolah yang mungkin ada yang lagi nonton podcast ini, Iya. kalau misalnya ada proposal dari BSI, Boleh. gitu ya. Dan kalau Oke. misalnya belum, boleh juga langsung hubungi kami untuk minta didatangi. Kami siap. Ya kami Boleh, siap. boleh, Nanti ada boleh, tim boleh. marketing yang visit ke sana. Oh gitu. Betul. Iya. Oke deh. By the way, kita harus akhiri diskusi ini. Ini diskusi yang sangat panjang. Kepanjangan ya Mas Faris? Enggak. Ini Oh. justru kita sangat berterima kasih sudah diberikan edukasi yang sangat mantap, bagus, detail sekali karena ini kebutuhan orang tua, ya kan? Betul. Mungkin untuk saat ini bahasa ini sangat penting. Sepakat? Sepakat betul. sekali. Ya kan? Harapan buat orang tua nih untuk anak-anak yang nggak mau diajarin nih anak-anaknya tentang bahasa Inggris, karena kan bahasa Inggris itu mungkin satu, mereka takut anak-anak itu kan lebih kepada olahraga nih. Gimana nih nanggapin ini teman-teman? Oh, tadi kan pesan untuk orang tua ya, sekarang Iya. untuk anak-anaknya ya. Anak-anaknya Oke. Kalau untuk anak-anak sih jangan males ya, karena nanti pahit ke depannya. Gitu. pahit. Pahit ke depannya. Terlebih Jelasin dong definisi pahitnya gimana nih? Mi? kita bahasa Indonesia kan nggak semua orang bisa bicara dengan lancar, maksudnya untuk Iya. public speakingnya. Nah, padahal mempunyai kemampuan public speaking aja sudah bagus gitu. Bisa memberikan banyak benefit untuk diri kita sendiri secara personal ataupun ke sekitar juga, apalagi bahasa Inggris gitu. Jadi kalau males sekarang, ke depannya akan pahit teman-teman. Jadi adik-adik jangan malas untuk belajar bahasa Inggris. Kalau memang sekiranya butuh break, boleh sampaikan kenapa. Kita konsultasikan kenapa. Jadi di BSI itu untuk anak-anak yang sekiranya sudah mulai low motivationnya, kita juga berikan sesi untuk konsultasi begitu. Oh, ih, Kita enak coba banget kulik. treatmentnya. Betul, kita kulik dulu kenapa sih alasannya kenapa anak ini bisa sampai dengan low motivation. Karena itu sebenarnya saya yakin ini semua terjadi di manapun ya. Anak-anak itu ada momen di mana mereka bosan untuk belajar Stres. gitu. Stres. Ya. Bisa jadi banyak faktor, bisa dari sekolahnya banyak PR, atau mungkin dia capek dengan jam iya. sekolahnya, atau Benar. hal-hal Betul. lainnya, ada banyak sekali. Tapi teman-teman harus ingat bahwa bahasa Inggris itu sekarang sudah penting, apalagi di kedepannya akan berkali-kali lipat Betul, lebih betul, penting lagi betul, daripada betul. sekarang. Betul. Gitu. Betul. Tanggapanmu untuk anak-anak Tanggapanku kids? ini mau sedikit cerita aja kejadian real beberapa hari yang Panjang lalu. Enggak, ini sebentar aja, sebentar semenit. Nggak apa-apa 2 menit juga. Jadi kemarin ada parents yang datang, dia tuh pengen banget anaknya belajar bahasa Inggris tapi anaknya nggak mau. Ah. Sampai akhirnya benar-benar nggak mau banget, sampai akhirnya saya bilang trial class aja dulu. Di BSI bisa trial class dulu kok, free. Iya, gitu. betul. Coba kelas gratis. Coba kelasnya dulu Berapa? supaya tahu. Satu kali aja ya. Satu kali aja. Mau nanya berapa bulan 1 kali. Satu kali aja ya gitu. Jadi anaknya langsung saya tembak, Pak ikut trial class dulu aja. Anaknya masih tetap males sebenarnya gitu, masih kelihatan banget dari raut muka. Gimana sih namanya raut muka anak dipaksa belajar sama parents tuh pasti kelihatan banget dia Coba nggak maunya. contohin Miss, misalkan parentsnya ini anaknya, coba contohin mukanya. Ayo belajar bahasa Inggris yuk. Kenapa? Ayo seru loh. Oke, kita Gitu. Oh gitu. role play, kita role play. Kayak gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Nggak, ini terlalu cepet, slow motion, versi slow motion. Oke. Adek, ayo belajar bahasa Inggris. Kenapa mesti adik sih, kakak dong? Enggak, oke. Kakak, ayo belajar. Kenapa sih bahasa Inggris kan seru? Oh ya, begitu mukanya kurang lebih. Oke. Kayak mau kayak masem gitu. Sampai akhirnya ayahnya tetap maksa. Iya Miss, trial class aja. 1 hari kemudian datang trial class. Setelah itu mau les. Mau. Ternyata asik. Asik. Coba Asik. dulu aja. Ternyata asik belajarnya. Nggak kayak yang dia pikirin, belajar cuman buka buku, ditanya gurunya harus ngejawab segala macem. Ternyata enggak. Terus dia cerita, ayahnya cerita ke tadi Miss waktu sholat
dikasih tahu, dia cerita sama bundanya, asik ternyata, walaupun aku nggak bisa jawab tapi dibantuin sama teachernya. Oke. Kayak gitu. Jadi trial class, ayo semuanya harus trial class dulu. Sebulan. Satu aja. kali sesi aja. Satu aja. Oke. Gitu. Jadi terima kasih Miss. pada intinya kalau dari saya harus coba dulu sih supaya tahu. Iya, Gitu. kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Betul. Jadi kalau BSI aja memfasilitasi untuk trial class, kenapa nggak dicoba trial classnya? Toh free kok. Free Free 1 hari. 1 kali. Oh ya 1 kali. Ya. Bukan 2 kali, 1 kali. 1 kali. Jadi kesempatan buat teman-teman semua, buat orang tua silahkan cobain trialnya di BSI. Bisa BSI Metro ataupun bisa BSI PCI Masya Allah, Bismillah. gitu. Metro kita ada di seberang Metro Sport Center di perumahan Metro, Aha. Ruko Blok E1 nomor 21. 21. Kalau di PCI kita ada di Ruko PCI D12 nomor 3B, ada di seberang toko ayam. Oh iya. Ada di seberang toko ayam dan di sebelah apotek. Oh, gak apa-apa. Saya polos banget. Astagfirullahaladzim. Ya di situ di PCI di situ ya. Teman-teman parents semuanya. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke BSI. Yeay, ketemu BSI ya. Gimana nggak seru coba? Ngejelasinnya aja seru kayak gini. Tentu. Apalagi di dalam dong. kelas mereka bisa jadi sesuatu yang mungkin hal yang tak terduga gitu. Betul. Pernah jadi apa? Figuran apa? Sebagai coach konsultan pernah jadi apa Bismillah? Saya juga pernah asis juga loh di Oh, kelas, iya, betul. megang anak-anak nursery itu, iya? multitasking. Saya bilang saya tuh multitasking sekali. Oke, by the way, terima kasih BSI. Terima Miss kasih Uci. LSM Mas Miss Faris. Mela. Iya. Di belakang layar tim-tim terima kasih. Terima kasih, semoga sukses selalu. Terima kasih. Semakin Doa baik juga berbalik. Amin, Iya, semakin untuk LSM. berkembang BSI, buka cabang terus. Amin. Tetap semangat. Pastinya. Dan jangan lupa bahagia teman-teman Oh, semua. Iya, iya. amin. Selalu jaga teamwork, karena buat teamwork itu nggak mudah. Betul. Betul. Harus dikasih reward mungkin salah satunya. Itu kan yang kamu harapkan? Sebenarnya itu udah selalu ada Mas Faris. Oh, udah selalu ada. Selalu ada dari perempuan yang sedang duduk di samping saya ini, selalu ada. Itu tidak perlu diperjelas lagi. Oke, ya sudah, kita tutup sama tagline yang tadi Jaya-Jaya. Oh, Kayaknya boleh. Tim belakang layar minta tolong bantuannya. Oke. kasih tahu dulu briefing biar kompak. Oh, iya. Apa Oh tadi? ya. Nanti Bismillah bilang BSI, kita sebutin Jaya. Dan Oke. tepuk tangan yang paling meriah ya. Let's Oke, go, siap let's ya. go, let's go, let's Oke. go. BSI Jaya. Terima kasih BSI. Terima